Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Inspirasi Ramadan Keramat Bantul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, dengan segala alat inderanya yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh makhluk Allah yang lain. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, dan juga kaki yang bisa melangkah, lisan yang bisa berbicara, dan lain sebagainya. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar berita peristiwa yang terjadi di belahan negeri yang lain walaupun kita tidak ada di situ. Dengan apa? Dengan menggunakan gawai atau handphone gadget kita ya. Tetapi yang perlu dilihat, yang perlu diperhatikan lagi adalah bagaimana kita ketika mendapat berita tersebut. Nah, di dalam Islam sudah diberikan tuntunannya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini panggilannya sama seperti ayat puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kita yang berpuasa Ramadan ini, maka kita pun juga terkena ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasik. Jika datang kepadamu seorang fasik. Orang fasik, para ulama mengartikan adalah orang yang berbuat maksiat, baik itu maksiat kecil maupun maksiat besar. Maksiat kecil yaitu maksiat yang tidak sampai membatalkan syahadat atau mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Sedang maksiat besar adalah maksiat yang bisa membuat orang keluar dari syahadatnya, dari Islamnya. Nah, binabain, dengan sebuah berita, kabar, fatabayyanu, maka tabayunlah, cek and recheck, cari kebenarannya. Benar nggak informasi yang kita dapat? Betul tidak informasi yang kita terima? Nah, jadi ini adalah diperintahkan oleh Al-Quran, oleh Allah sebagai tuntunan kepada umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap ketika menerima informasi. Misalkan kita menerima informasi, maka harus kita timbang. Yang pertama adalah informasi ini benar atau tidak, atau hoax. Jika informasi ini benar, ya, maka langkah selanjutnya adalah penting nggak, manfaat nggak kalau kita share, kita bagikan ke yang lain. Kalau tadi informasinya hoax atau bohong, maka sudah barang tentu harus kita hentikan. Kita stop, jangan sampai berita bohong ini menyebar ke yang lainnya. Tetapi tadi kalau misalkan berita itu adalah ternyata benar, maka harus kita lihat dulu kemanfaatannya. Manfaat nggak kalau kita share, kita bagikan? Kalau tidak manfaat, stop. Ya, stop, nggak usah di share, nggak usah dilanjutkan. Kalau kita
share nanti akan menimbulkan keributan, maka lebih baik di stop juga. Karena ya kalau kita lihat saat ini, berapa banyak di antara umat Islam, warga negara kita khususnya, ketika menerima informasi walaupun itu benar tetapi tidak sesuai dengan pandangan politik, pandangan keagamaannya, nah, mereka langsung marah-marah, bahkan naudzubillahi min dzalik sampai ada yang memutuskan silaturahmi hanya gara-gara beda pandangan politik, beda sikap keagamaan. Nah, maka mari kita lebih bijak dalam mengelola informasi yang kita dapatkan, agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang menyebarkan berita yang tidak benar. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.